Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan statistika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sendiri yaitu Fida Munawwarah dan rekan saya bernama Hibatul Hindar. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Pada singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data atau ilmu yang mencoba mengolah data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami bagi para penggunanya. Tahapan-tahapan kegiatan statistika secara umum dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data, membaca dan menafsirkan data, dan penyajian data. Mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara yakni 1. Wawancara atau interview, 2. Angket, 3. Pengamatan atau observasi. Penyajian data. Ada 2 jenis penyajian data dalam statistika, yakni 1. Penyajian data dengan tabel atau daftar, 2. Penyajian data dengan grafik atau diagram. Untuk jenis dan contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Baik, selanjutnya diagram tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data, informasi berupa kata-kata atau bilangan tersusun. Contohnya di situ, nama buah dan jumlah. Nama buahnya apel berjumlah 15, jeruk berjumlah 5, anggur berjumlah 20, dan durian berjumlah 30. Jumlah totalnya yaitu 70. Di situ dibentuk bagan atau tabel yang sesuai dengan apa yang kita akan tuliskan atau informasi seperti pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat ukur menyajikan data. Contoh, banyaknya hasil panen buah di desa Simangin Angin. Pada slide yang di atas sudah dijelaskan tentang diagram tabel. Nah, di situ sudah ada informasi. Kita mengambil informasi dari diagram tabel yang di atas tadi. Kita ubah menjadi diagram batang. Nah, di situ pertama kita membuat suatu garis. Nah, garis horizontal itu sebagai buahnya yang akan dipanen. Nah, yang garis vertikal itu jumlah buah yang sudah dipanen. Nah, contohnya di sini apel. Apel tadi buah yang dipanennya sebanyak 15. Nah, kita buat persegi panjang. Kita buat diagram bentuknya persegi panjang. Begitu juga dengan jeruk, anggur, dan durian. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu diagram gambar. Diagram gambar atau biasa disebut dengan diagram lambang, yaitu suatu bentuk diagram yang penyajian datanya berbentuk menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang tersebut mewakili sejumlah benda tertentu, sesuai dengan objek yang diteliti mengenai jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Setiap kelas maka lambang yang digunakan adalah gambar orang, seperti pada contoh gambar yang ada di samping.
Di situ sudah dijelaskan kelas 1 sampai kelas 6. Di situ sebelum kita membuat diagram gambar, kita membuat diagram tabel terlebih dahulu. Nah, di situ perbedaannya diagram tabel dan diagram gambar, yaitu pada diagram tabel tadi itu tidak digambarkan apa yang misal tadi gambar buah, tidak digambarkan gambar buah, langsung dituliskan buahnya dan jumlah banyaknya. Nah, kalau diagram gambar, yaitu kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Di situ ada kelas laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kita mengambil jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Kita gambar laki-laki sebanyak anggota jumlah kelas siswa kelas 1 yang laki-laki dan perempuan. Nah, kita gambar di kotaknya sesuai masing-masing. Di situ mewakili 10 anak. Kalau misalnya di situ kita membuat kalau misalnya kita membuat satu gambar untuk mewakili satu orang, maka di situ akan membuat gambar yang lebih banyak. Maka dari itu kita lambangkan dengan semisal gambar ini lebih besar. Nah, gambar ini lebih besar, yang laki-laki ini mewakili 10 anak. Setelah itu gambar yang kedua sedikit kecil. Nah, itu mewakili 5 anak. Dan yang terkecil itu mewakili 1 anak atau siswa. Itu pada diagram laki-laki, pada gambar laki-laki. Sedangkan perempuan, di situ yang besar mewakili 10 siswa. Dan yang kedua, gambar yang kedua sedikit kecil mewakili 5 siswa. Dan yang terakhir, gambar yang paling terkecil yaitu mewakili 1 siswa. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping. Untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, yaitu diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang cara penyajiannya dengan garis. Nah, di sini ada persamaan antara cara membuatnya. Ada persamaan dengan diagram batang. Tetapi di sini perbedaannya, kita membuat alat bantu garis titik-titik. Nah, setelah itu kita gabungkan titik-titik tersebut menggunakan garis. Nah, kita buat garis vertikal dan horizontal. Setelah itu kita gabungkan antara garis vertikal dan garis horizontal sesuai dengan yang diamati. Contohnya di situ, misal tadi diagram jumlah buah yang akan dipanen. Nah, di situ digabungkan, dikasih titik-titik-titik untuk menggabungkan diagram garis. Lebih lengkapnya bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran diartikan sebagai cara pengumpulan data ke dalam lingkaran. Dengan lingkarannya dibagi menjadi beberapa bagian atau sektor atau jaringan, sesuai dengan pengklarifikasikan datanya. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, di situ sudah jelas ada pembagian. Pembagian antara anak yang suka membaca, ada anak yang suka menyanyi, dan ada anak yang suka berolahraga, ada anak yang suka menari, dan ada anak yang suka melukis. Itu sudah dijelaskan, sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa sektor. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping.
Contoh soal. Nilai ulangan matematika kelas 4A sebagai berikut. A. Susunlah data-data tersebut dalam bentuk tabel. B. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram garis. C. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Jawab. Langkah membuat tabel. Yang pertama, isi kolom pertama dengan nama data dan kolom kedua dengan jumlah data. Langkah kedua, urutkan data dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Dalam soal tadi, nilai yang diperoleh siswa adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka, nilai yang terkecil adalah 6 dan nilai yang terbesar adalah 10. Masukkan nilai tersebut secara urut dari nilai yang terkecil sampai ke yang terbesar ke kolom pertama. Langkah ketiga, kemudian letakkan banyaknya nilai yang diperoleh pada jumlah data. Jadi, nilai 6 sebanyak 5 siswa, nilai 7 sebanyak 4 siswa, dan seterusnya. Langkah membuat diagram garis. Yang pertama, buat subuh mendatar dan subuh tegak dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel. Jadi, pada subuh mendatar diisi dengan nilai ulangan dan subuh tegak diisi dengan frekuensi atau jumlah siswa. Langkah kedua, tariklah ke atas nilai pada subuh mendatar secara lurus dan hubungkan dengan jumlah pada subuh tegak. Tandai titik pertemuan tersebut dengan noktah atau bulatan. Jadi, pada nilai 6 ditarik lurus ke atas dan dihubungkan dengan jumlah yang diperoleh, yakni 5. Kemudian ditandai dengan noktah atau bulatan. Langkah ketiga, lakukan seperti langkah kedua untuk nilai pada subuh mendatar. Dan yang terakhir, hubungkan noktah yang ada dengan garis. Langkah membuat diagram batang. Pada diagram batang, hampir sama dengan diagram garis. Hanya saja, pada diagram batang disajikan dalam blok-blok berbentuk batang atau persegi panjang. Langkah pertama yaitu, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data. Langkah kedua, ambillah titik nilai dari data pada sumbu mendatar. Kemudian, tariklah ke atas secara tegak berupa persegi panjang dan hubungkan dengan nilai pada sumbu tegak. Langkah yang terakhir, lakukan seperti langkah kedua untuk nilai pada sumbu mendatar lainnya hingga selesai. Nah, biar kita paham tentang apa yang sudah saya jelaskan dan rekan saya Hibatul Hindam, kita menuju ke contoh soal agar bisa dimengerti dan bisa lebih paham. Di sini contoh soal yang pertama yaitu Ibu Rini membeli buah jeruk 40 kg, mangga 24 kg, leci 64 kg, dan jambu 32 kg. Semua buah itu untuk hajatan di rumahnya. Buatlah gambar diagram lingkaran. Nah, di situ sudah ada data yang akan kita selesaikan dalam bentuk diagram lingkaran.
Baik, kita akan menjawab soal. Dan di dalam soal tadi sudah dijelaskan ada buah jeruk, buah mangga, buah leci, buah jambu. Di situ buah jeruk ada 40 kg dan buah mangga ada 24 kg, buah leci ada 64 kg dan jambu ada 32 kg. Nah, di situ langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu menjumlahkan semua jumlah buah yang Ibu Rini beli. Nah, di situ ada 40 kg buah jeruk. Kita jumlahkan dengan 24 kg mangga dan kita jumlahkan dengan 64 buah leci dan dijumlah dengan 32 kg jambu. Setelah kita jumlahkan, di situ kita total semua keseluruhan ada 160 buah. Nah, langkah yang kedua yaitu sudut sektor. Nah, di sini ada frekuensi. Caranya yaitu frekuensi dibagi jumlah data dikali 360. Kenapa dikali 360? Karena dalam satu lingkaran itu terdapat sudut 360 sudut. Nah, di situ frekuensinya yang kita ambil. Contohnya yang pertama yaitu jeruk. Frekuensinya yaitu jumlah buah jeruk 40 dibagi jumlah datanya 160 dikali 360 yaitu 90 derajat. Nah, setelah itu yang kedua yaitu mangga. Mangga tadi ada 24 kg. Nah, dibagi jumlah buahnya yaitu 160 dikalikan 360 sama dengan 54 derajat. Yang ketiga yaitu buah leci, ada 64 buah dibagi jumlah buahnya yaitu 160 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Yang terakhir yaitu jambu. Di situ ada 32 dibagi jumlah buahnya yaitu 160 dikalikan 360 yaitu 72 derajat. Nah, di situ setelah kita mengetahui berapa derajat yang sudah kita cari tadi, kita gambarkan dalam diagram lingkaran. Nah, langkah pertamanya yaitu kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat lingkaran, kita buat dari jeruk 90 derajat. Kita gambar lingkaran 90. Kita bagi setelah itu jambu 72. Setelah itu leci 144. Setelah itu mangga 54. Nah, kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan sudutnya masing-masing. Bisa dilihat pada contoh gambarnya di samping. Di situ sudah dijelaskan diagram lingkaran ada leci, mangga, jambu, dan jeruk. Di situ sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi, ini ada yang pertama, interval kelas. Yang kedua, batas kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Yang keempat, titik tengah. Yang kelima, panjang kelas. Sebelum saya membahas yang semuanya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang interval kelas. Apa sih interval kelas itu? Interval kelas merupakan interval pemuat kelas atau subkelompok data. Nah, coba sebelum saya jelaskan mana sih interval kelas itu, sekarang dilihat dulu tabel yang ada di samping. Di situ ada tinggi badan dan ada frekuensi atau jumlahnya. Nah, tinggi badannya ada yang 60 sampai 62. Kemudian 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71.
72 sampai 74. Nah, mana yang termasuk interval kelas? Nah, interval kelas itu yang termasuk tinggi badannya. Semua jumlah tinggi badannya ini. Yang 60 sampai 62 itu termasuk interval kelas. Nah, interval kelas itu memuat bilangan dari 60 sampai 62. Nah, itu yang disebut dengan interval kelas. Baik, selanjutnya yaitu istilah dalam tabel distribusi frekuensi yang kedua, yaitu batas kelas. Apa sih batas kelas itu? Batas kelas merupakan nilai batas tiap kelas dalam sebuah distribusi dan digunakan sebagai pedoman. Digunakan untuk memasukkan angka-angka hasil observasi ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Dalam batas kelas, ada dua batas dalam setiap kelasnya, yang disebut batas bawah dan batas atas kelas. Mana sih yang termasuk batas kelas bawah dan mana yang termasuk batas kelas atas? Nah, coba silahkan lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada cara menentukan batas kelas. Nah, di situ pada anak panah yang warna merah dan lingkaran berwarna merah itu adalah batas kelas bawah. Sedangkan anak panah yang berwarna biru dan lingkaran yang berwarna biru itu adalah cara-cara untuk menentukan batas kelas atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya. Di situ yang pertama, batas bawah kelas. Nah, di situ ada kelas intervalnya ada 27 sampai 33. Yang termasuk batas bawah kelas itu yang dilingkari pada angka 27. Nah, angka 27 itu angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5. Nah, di situ jadi 27 dikurangi 0,5 hasilnya 26,5. Nah, sedangkan pada cara menentukan batas atas kelas yaitu yang dilingkarin warna biru. Nah, di situ ada 33, 40, 57, 54, 61, 88, dan 75. Di situ kelas intervalnya. Nah, yang dilingkarin itu ada 33, 40, dan seterusnya itu tadi. Nah, cara menghitungnya 33 ditambah 0,5. Jadi hasilnya 33,5. Itu yang disebut dengan batas kelas atas. Nah, itu cara menentukannya. Sedangkan yang cara menentukan batas bawah kelas itu dikurangi 0,5. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi yang terakhir yaitu panjang kelas. Nah, panjang kelas adalah bilangan yang diperoleh dari perpaduan atau selisih antara kedua tepi kelasnya. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada tabel nilai dan frekuensi. Nah, di situ nilainya ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya. Frekuensinya ada 3 sampai 3 lagi. Nah, di situ P, panjang kelas. Nah,
Bagaimana cara menghitung panjang kelas? Nah, di situ ada yang dikasih kotak merah, kotak warna merah atau pink. Nah, di situ cara menghitungnya, di situ ada 31 sampai 40. Nah, itu artinya banyak data yang ada pada masing-masing kelas, yaitu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Nah, artinya itu ada 10 data. Nah, itu yang cara mencari panjang kelas. Nah, 40 sampai 50. Kita lihat lagi. Ada angka 41, 42, 43, 44, 45 sampai 50. Itu ada 10 data. Semua data 31 sampai 90 itu semua ada masing-masing 10 data, 10 data, 10 data, 10 data. Nah, itu cara untuk mencari panjang kelas. Contoh soal. Dalam tabel tersebut, tentukan A. Interval kelas, B. Batas kelas, dan C. Panjang kelas. Jawab. A. Interval kelas. Seperti yang dijelaskan tadi, interval kelas merupakan interval pemuat kelas atau subkelompok data. Pada tabel soal di samping, interval kelasnya adalah 25 sampai 34, 35 sampai 44, dan seterusnya. Yang kedua, batas kelas. Cara menentukan batas kelas yakni angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5. Jadi 25 dikurangi 0,5, hasilnya 24,5. Selanjutnya panjang kelas, yaitu banyaknya data yang ada pada masing-masing kelas. Pada interval 25 sampai 34 terdiri dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Jadi, panjang kelasnya sebanyak 10. Baik, setelah saya menjelaskan dan rekan saya Hibatul Hindam menjelaskan tentang materi pengembangan statistika SDMI, apabila saya pribadi ada kekurangan, saya minta maaf dan rekan saya juga minta maaf. Kalau masih belum jelas dalam penjelasan kami, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.